Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu wahai kono muda? Berjumpa lagi dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan tema Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang definisi dari bank syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian dari BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Untuk sejarah berdirinya BPR Syariah sendiri, yaitu secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Lembaga Perkreditan Kecamatan, atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan BPR. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui izin dari Menteri Keuangan. Berdirinya BPR Syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan. Kemudian, keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas dengan munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah. Bank syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia. Namun, karena jangkauan dari BMI atau Bank Muamalat Indonesia terbatas pada wilayah tertentu, maka BPR Syariah diperlukan untuk menangani masalah keuangan khususnya pada masyarakat yang belum terjangkau dari keberadaan bank syariah. Sebagai langkah awal ditetapkannya 3 lokasi berdirinya BPR Syariah. Yang pertama yaitu PT BPR Dana Mardatilah di Kecamatan Margayu, Bandung. Yang kedua yaitu PT BPR Berkah Amal Sejahtera Kecamatan Padalarang, Bandung. Yang ketiga yaitu PT BPR Amanah Rabbaniyah Kecamatan Banjaran, Bandung. Ketiga lembaga inilah yang menjadi awal dari keberadaan BPR Syariah. Tanggal 25 Juli, tepatnya tahun 1991, ketika BPR Syariah tersebut mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk mempercepat proses berdirinya BPR Syariah yang lain, dibentuklah lembaga-lembaga penunjang, yaitu pertama, Institute for Syariah Economic Development, ISED, berfungsi dan bertugas untuk melaksanakan program pendidikan dan juga pemberian bantuan teknis untuk pendirian BPR Syariah di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah yang berpotensi untuk didirikan BPR Syariah. Yang kedua yaitu Yayasan Pendirian dan Pengembangan Bank Syariah, YP2BS. Adapun tujuan dari BPR Syariah itu sendiri, yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama pada masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah-daerah pedesaan. Yang kedua, dengan adanya BPR Syariah akan menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. Yang ketiga, tujuan dari BPR Syariah yaitu membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Adapun kegiatan usaha dari BPR Syariah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 21, BPR Syariah dapat melakukan kegiatan usaha. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu didasarkan pada akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian bisa melakukan investasi berupa deposito atau tabungan dalam bentuk lainnya dengan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, BPR Syariah dapat menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pertama, pembiayaan bagi hasil didasarkan pada akad mudharabah atau musyarakah. Kedua, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam maupun istisna.
Ketiga, pembiayaan berdasarkan akad hord. Keempat, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasar akad ijaroh maupun ijaroh muntahiyah bitamlik. Kelima, pengambil alihan utang berdasarkan pada akad hawalah. Tiga, yaitu menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keempat, BPR Syariah juga bisa memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional maupun unit usaha syariah. Kelima, bank syariah bisa menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lain yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan dari BI. Berikut adalah larangan bagi bank perkreditan atau bank pembiayaan rakyat syariah. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu menerima simpanan berupa gilo. Jadi simpanan yang boleh dilakukan yaitu dalam bentuk tabungan maupun deposito. Sedang tidak diperkenankan BPR itu menerima simpanan berupa gilo dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Ketiga, melakukan kegiatan usaha dalam falas kecuali penukaran uang asing dengan izin dari Bank Indonesia. Keempat, melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Kelima, melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah. Terakhir, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Jadi, bisa disimpulkan, dibanding bank umum syariah, kegiatan operasional yang dilakukan BPR Syariah lebih terbatas. Dikarenakan BPR Syariah tidak diizinkan untuk menerima dana simpanan dalam bentuk gilo, melakukan kegiatan usaha dalam falas, melakukan penyertaan modal, dan juga melakukan usaha perasuransian. Kalau ada pertanyaan apa yang membedakan bank syariah dengan BPR Syariah, yaitu pada BPR Syariah tidak diperkenankan untuk menerima simpanan dalam bentuk gilo. Adapun ketentuan pendirian dari BPR Syariah meliputi, ini didasarkan pada UU nomor 21 tahun 2008, pasal 9 ayat 2, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh tentunya adalah warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya adalah warga negara Indonesia. Kedua, pemerintah daerah. Dan ketiga, dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. Untuk modal BPR Syariah sendiri, modal yang harus disetor untuk mendirikan BPR Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar untuk wilayah ibu kota Jakarta sebesar 2 miliar untuk BPR Syariah yang didirikan di wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta dan kabupaten atau kota madya Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Kerawang. Kedua, sebesar 1 miliar untuk BPR Syariah yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di luar wilayah seperti tersebut pada butir A di atas, di luar wilayah Tangerang, Bogor, Bekasi, Karawang. Dan ketiga, sebesar 500 juta untuk BPR Syariah yang didirikan di luar wilayah yang disebut pada butir A dan B. Kalau ditanya misalkan wilayah Tulungagung berapa minimal
Dana untuk mendirikan BPR Syariah berarti masuk pada poin ketiga ya, 500 juta rupiah. Kemudian untuk organisasi atau manajemen BPRS sendiri bagaimana? Disesuaikan menurut ketentuan pasal 9 SK Dil BI 32-36-1999. Untuk kepengurusan BPR Syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi di samping kepengurusan. Suatu BPR Syariah wajib memiliki DPS. Fungsinya untuk mengawasi kegiatan BPR Syariah. Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Syariah sekurang-kurangnya 1 orang. Sedangkan untuk direksi BPR Syariah sekurang-kurangnya harus berjumlah 2 orang. Untuk menjaga konsistensi dan kelangsungan usaha BPR Syariah ditentukan bahwa BPR Syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank perkreditan rakyat atau BPR konvensional. Adapun kendala perkembangan BPR Syariah, yang pertama, BPR Syariah kurang dikenal masyarakat sebagai BPR yang berprinsip syariah. Bahkan beberapa pihak menganggap BPR Syariah itu sama halnya dengan BPR konvensional. Kedua, upaya untuk meningkatkan profesionalitas kadang terhalang rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh BPR Syariah, sehingga proses BPR Syariah dalam melakukan aktivitasnya cenderung lambat dan respon terhadap permasalahan ekonomi rendah. Ketiga, kurang adanya koordinasi di antara BPR Syariah. Demikian juga dengan Bank Syariah dan BMT. Sebagai lembaga keuangan yang mempunyai tujuan syiar Islam, tentunya langkah koordinasi dalam rangka mendapatkan strategi yang terpadu dapat dilakukan guna mengangkat ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, dibutuhkan framework yang bisa dijadikan acuan di antara lembaga keuangan di tingkat kabupaten, desa, ataupun pasar dalam melangsungkan aktivitasnya tanpa mengesampingkan keberadaan lembaga keuangan yang lain. Keempat, sebagai lembaga keuangan yang memiliki konsep Islam, tentunya juga bertanggung jawab terhadap nilai-nilai keislaman masyarakat yang ada di sekitar BPR Syariah. Tadi ada kendala, otomatis ada langkah strategi dari pengembangan BPR Syariah itu sendiri. Langkah yang pertama yaitu langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR Syariah. Bukan saja produknya, melainkan juga sistem yang digunakan perlu untuk diperhatikan. Kedua, usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah serta lingkungan yang mempengaruhinya. Ketiga, perlunya kerjasama BPR Syariah dengan lembaga pendidikan atau non-pendidikan yang mempunyai relevansi dengan visi dan misi BPR Syariah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR Syariah. Keempat, melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah akan diketahui berapa besar kemampuan BPR Syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada. Dengan cara itu dapat dilihat kesinambungan kerja di antara BPR Syariah, kesinambungan kerja BPR Syariah dengan Bank Syariah maupun BMT. Terakhir, BPR Syariah bertanggung jawab terhadap masalah keislaman masyarakat di mana BPR Syariah tersebut berada. Maka perlu dilakukan kegiatan rutin keagamaan dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan peran Islam dalam ekonomi. Motivasi hari ini, menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Teruslah berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Gus Dur. Jadi, terus semangat menjalankan aktivitas meskipun banyak hambatan yang kita lalui. Semoga Anda bisa menjadi orang yang sukses ke depannya. Terima kasih untuk materi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.